Kita lanjut sekarang. Ini adalah sesi pembahasan request response-nya. Di sini paling serunya dari jQuery yang mengakses JSON dari sebuah server. Oke, kita mulai. Jadi ini adalah dua buah file. JSON.php ini adalah ceritanya file yang akan dihubungi oleh server. Index.php ini ceritanya file yang sudah di respons oleh server ke sebuah browser. Ya, walaupun kita tahu sebenarnya dua-dua file ini kan aslinya ada di server, toh. Ya kan? Karena yang namanya client server itu semua resource-nya ada di server pasti. Tapi ketika get pertama kali, request pertama kali browser, ketika dia, ini yang diminta pertama kali, index.php. Dan salah satu output dari file PHP itu adalah potongan script JavaScript ini. Ya. Nah, adapun JSON.php ini tetap di sisi server. JSON.php ini belum di request oleh browser sekarang. Jadi ceritanya sekarang yang di request oleh browser itu ini. Oke. Oke. Kita mulai jelaskan. Kita sudah membahas apa itu dolar kemarin. Jadi dolar ini adalah sebuah objek jQuery yang kita dapatkan setelah kita menginclude jQuery. Ya, dengan sintaks yang sudah kita bahas kemarin. Dan ini kita men-select dokumen, DOM. Kemudian ada event ready. Kemudian sisanya adalah fungsi yang akan dieksekusi ketika event itu terjadi. Ya, ini dia. Oke. Jadi maksudnya, kalau DOM dokumen ini sudah siap, atau kalau halaman HTML itu sudah siap, ready, maka eksekusi fungsi ini. Eksekusi fungsi ini. Apa fungsi yang akan dieksekusi? Fungsi yang dieksekusi adalah getJSON. Jadi getJSON ini adalah fungsinya jQuery. Makanya kita akses dari $. $titik itu artinya kita mengakses metodenya jQuery. Ya, toh kita sudah bahas format ini. Jadi variabel titik itu artinya kita mengakses elemen dari getJSON. Elemen dari si $ ini. Dan $ ini adalah objek dari JavaScript. Objek dari jQuery. Ya. Nah, apa getJSON ini? GetJSON ini adalah sebuah metode jQuery yang digunakan untuk melakukan request get pertama. Jadi get ini maksudnya dia akan melakukan request get. JSON ini maksudnya yang akan kita request itu adalah file yang akan mengembalikan JSON. Dan akan langsung di deserialize atau langsung di decode. Saya ulangi lagi. GetJSON ini ada 3 poin. Poin pertama adalah kita akan melakukan request get. Oke, poin pertama. Poin kedua adalah file yang mau kita akses itu akan mengoutputkan
JSON. Oke. Jadi nggak bisa kita get JSON tapi parameternya itu outputnya sembarang, bukan JSON, nggak bisa. Error dia nanti. Yang ketiga, otomatis JSON ini akan di decode menjadi objek JavaScript. Karena ini JavaScript kan? Ya. Dan objek JavaScript itu bisa berupa objek atau array nantinya. Ya. Oke, lanjut. Parameter pertama dari getJSON ini adalah apa file yang mau di get, di request. JSON PHP. Ya, JSON PHP itu ya ini di atas ini. Ya. Kemudian parameter kedua adalah apa fungsi yang akan dieksekusi kalau JSON PHP ini sudah memberikan output. Outputnya sudah sampai ke kita. Ingat bahwa ini sekarang ada di sisi klien, ini masih di sisi server. Ya, karena kan ceritanya JavaScript ini sudah direspons oleh server. Sekarang dia ada di browser. Ya, ini ada di browser sekarang. Ya, jadi sekarang kita akan melakukan request baru. Get tadi ke JSON PHP, yang mana get JSON ini akan berjalan secara asinkronus. Apa itu asinkronus? Asinkronus ini maksudnya proses yang dilakukan, kita tidak akan menunggu JSON.php selesai. Ya. Artinya kita akan bilang ke browser, kalau misalkan JSON.php selesai, eksekusi ini gitu loh. Nah, sambil dia mengeksekusi JSON PHP, menunggu ini dieksekusi, menunggu yang ini dieksekusi, sampai sini. Ini dieksekusi, kita akan melakukan hal-hal yang lain. Mungkin user akan ngeklik tombol, mungkin user akan melakukan pengetikan dalam form, dan lain-lain sebagainya. Enggak, kita nggak akan nungguin server mengeksekusi JSON.php, enggak. Ini yang maksudnya asinkronus. Sama kayak di kita pesan misalkan di McD lah. Ketika kita sudah mesen, kita disuruh minggir, suruh nunggu. Ya. Dan kasir akan melayani pelayan pembeli selanjutnya. Itu asinkronus. Jadi yang nunggu ya nunggu, yang melayani customer ya lanjut gitu. Ini juga sama. JSON.php dieksekusi, kita tetap melakukan sesuatu. Tapi ketika JSON.php sudah selesai, kita akan dikasih tahu fungsi yang ini akan dieksekusi. Ya, fungsi yang ini, yang hijau, ini akan dieksekusi kalau JSON.php sudah selesai. Oke, ini maksudnya asinkronus. Ya. Apa yang dilakukan oleh fungsi yang warna hijau ini? Sederhana. Yang dilakukan oleh fungsi ini JavaScript, ini adalah jQuery, kita menselect elemen dengan ID back, kemudian kita akan ganti HTML-nya dengan data first. Jadi data ini akan berisi output dari JSON.php. Oke. Kita bahas dulu sekarang. JSON.php ini ngapain sebenarnya? Ke atas sekarang. JSON.php pertama dia sleep 2 detik. Ini untuk membantu agar kita bisa melihat apa yang terjadi. Ini delay doang. Dihapus juga nggak apa-apa. Yang pertama, header ini untuk memberitahukan browser bahwa output dari JSON.php ini adalah JSON. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya add-on di browser untuk menampilkan JSON dengan bagus, ya, memformat JSON dengan bagus, nah itu akan mengenali header ini. Kalau header ini nggak ada, walaupun format stringnya JSON, dia nggak akan jadi bagus kayak gini. Tapi kalau kita kasih tahu ini adalah JSON, nah dia langsung akan membuat jadi bagus seperti ini. Kalau nggak, akan dibikin dalam satu baris seperti memang itu adalah output dari PHP itu. Ya, lanjut.
Ini adalah cara PHP untuk mendefinisikan array, biasa kan? Tapi asosiatif array. Ya, ini adalah dua elemen array. Ini indeks yang pertama first, indeks yang kedua second. Ya, nilai first adalah first thing, second thing, ini kita sudah bahas. Disimpan di dalam stuff. Oke. Nah, karena JSON ini sudah disepakati oleh sejagat raya bahasa pemrograman, termasuk PHP, maka PHP sudah menyediakan fungsi untuk men-encode atau men-serialize JSON. Yang tadinya bukan JSON menjadi JSON dengan menggunakan metode JSON encode. Jadi JSON encode ini adalah metode pada PHP yang digunakan untuk men-encode si $stuff ini menjadi JSON. Awalnya dia bukan JSON. Tapi ketika sudah dijalankan JSON encode ke dalam stuff, maka ini akan berubah menjadi ini. Jadi ini. Ya. Tapi tampilan sebenarnya nggak bagus kayak gini sebaris, karena itu adalah string. Ya. Karena kalau ada spasi, ada enter, itu akan makan tempat kan ketika pertukaran data. Enggak. Ya, kemudian terakhir kita echo. Kalau nggak di echo, ya dia nggak berubah jadi output PHP. Harus di echo. Echo ini adalah mengoutputkan PHP. Ya. Oke. Jadi JSON.php simply dia mengoutputkan tulisan ini. Jadi kalau kita akses JSON.php di browser, muncul tulisan ini. Tapi sekarang yang merequest JSON PHP adalah JS kita tadi. Oleh karena itu, saya bersihin dulu layar. Oleh karena itu, string ini string ya. String ini yang harusnya ini satu baris. String ini akan masuk ke sini, ke data. Kita lanjut lagi ke sini sekarang. Oke. Yang dilakukan oleh JavaScript adalah ambil elemen dengan ID back, HTML yang akan kita ganti dengan data first. Oke. Kita lihat fungsi getJSON salah satunya adalah akan merubah ini menjadi objek lagi. Jadi data ini data ini sudah bukan string lagi. Ini sudah berubah menjadi objek. Karena ini adalah tanda karakter pertama kurung kurawal ini menandakan ini adalah objek. Dan cara mengakses objek di JavaScript bisa dua. Bisa dengan menggunakan titik, bisa menggunakan associative array. Jadi data.first ini artinya kita akan mengakses ini nih, tulisan ini, first thing. Ya. Karena semua ini adalah data, ya, ini adalah data. Data.first berarti kita mengakses yang ini first. Dapatlah first thing. Ya, kita jadikan sebagai HTML dari elemen back. Oke. Itu penjelasan yang sangat luar biasa dari 1, 2, mungkin 10 baris kode ini saja. Yang ini melakukan hal yang luar biasa. Dengan fitur ini kita bisa membuat tampilan chatting sedemikian rupa sehingga tanpa browser merefresh. Jadi ini tanpa refresh ya, karena dia berjalan secara asinkronus. Jadi nanti tiba-tiba muncul tulisan chatting dari lawan bicara kita. Atau main catur kok tiba-tiba tanpa di-refresh kelihatan bahwa bidak catur musuh kita bergerak gitu. Itu dengan menggunakan ini. Oke, itu penjelasan konsep tentang JSON. Berikutnya akan kita masuk ke JSON chat.